Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zuimatul Aiza. Di sini saya ingin mengisi workshop tentang kesehatan reproduksi yang mana sebagai bekal bagi anak-anak kita, terutama yang akan menjalani masa remajanya atau pubertas, sebagai bekal agar tidak menyalahgunakan sistem reproduksi mereka. Baiklah, kita awali dari pengertian kesehatan reproduksi sendiri. Kesehatan reproduksi sendiri adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Nah, kesehatan di sini bukan berarti suatu kecacatan atau penyakit, namun kesehatan di sini adalah diartikan bahwa reproduksi pada manusia tersebut berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu. Meskipun cacat, tapi belum tentu sehat ya. Adapun organ reproduksi. Organ reproduksi itu adalah organ seks dalam tubuh yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, biasanya organ reproduksi ini yang digunakan sebagai hubungan intim untuk menghasilkan suatu keturunan, seperti itu. Ada namanya organ reproduksi wanita dan ada organ reproduksi pria. Adapun organ reproduksi wanita terdiri dari sepasang indung telur atau ovarium, sepasang fimbria, sepasang saluran telur, rahim, uterus, dan vagina. Adapun organ reproduksi pria itu terdiri dari sepasang buah zakar, skrotum, saluran sperma, penis, dan lubang kencing. Organ reproduksi tersebut merupakan hal yang sangat vital dan harus dijaga kesehatannya. Adapun langkah-langkah untuk menjaga kesehatan reproduksi yaitu diperlukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Nah, pemeriksaan reproduksi atau screening kesehatan reproduksi ini penting dilakukan sejak dini sebagai pengetahuan untuk mengetahui kualitas kesehatan reproduksi pada manusia tersebut. Yang pertama ada screening pranikah. Screening pranikah merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan sebelum menikah. Pemeriksaan screening pranikah meliputi pemeriksaan genetik, penyakit infeksi, dan menular melalui darah dan hubungan seksual. Nah, pemeriksaan disarankan untuk dilakukan 6 bulan sebelum menikah. Kenapa diperlukan screening pranikah? Karena keuntungannya yang pertama dapat mencegah penyakit pada keturunan seperti talasemia, kemudian kecacatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengenal riwayat kesehatan diri dan pasangan. Jadi melalui screening kesehatan kita bisa mengetahui kesehatan reproduksi pada diri kita sendiri dan pasangan kita. Kemudian membuat calon mempelai semakin siap, lebih terbuka dan yakin dengan pasangan masing-masing. Kemudian ada juga yang namanya screening marital. Screening marital ini merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan saat memasuki tahap perkawinan. Biasanya ada beberapa tes yang dilakukan pada screening marital. Di antaranya yaitu pemeriksaan fisik, terus kemudian pemeriksaan penyakit hereditas, kemudian pemeriksaan penyakit menular, kemudian pemeriksaan organ reproduksi, dan pemeriksaan alergi. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis pemeriksaan dari kesehatan reproduksi, kita juga perlu tahu penyakit menular yang ada pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama
penyakit menular tersebut biasanya itu disebabkan oleh infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya orang-orang itu yang memiliki penyakit menular tersebut biasanya suka ganti-ganti pasangan dan lainnya, atau prostitusi atau yang lain sebagainya. Adapun penyakitnya itu yang pertama ada gonorea yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya yaitu nyeri pada laki-laki, nyeri pada saat kencing, kemudian keluar nanah, gatal dan perih saat buang air kecil. Pada wanita 60-80% belum ada gejala atau keluar nanah pada saat buang air kecil. Kemudian ada yang namanya infeksi chlamydia yang disebabkan oleh bakteri. Namun chlamydia ini bedanya lebih ringan daripada gonorea, tidak sampai mengeluarkan nanah seperti itu. Cuma pada saat ketika buang air kecil dia itu terasa nyeri. Kemudian ada yang namanya sifilis atau raja singa, yang mana penyakit sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri. Gejalanya yaitu luka pada kemaluan yang tidak nyeri dan berwarna kemerahan. Biasanya disertai dengan pembengkakan kelenjar di seluruh tubuh, bercak merah pada kulit yang tidak khas, atau hilangnya kontrol saraf, dan yang lebih parah bisa mengalami pikun. Kemudian ada yang namanya herpes genitalis, yang mana juga disebabkan oleh virus. Nah, adapun gejalanya itu biasanya timbul gerombolan, bintil-bintil berukuran kecil, kemudian ketika buang air kecil itu mengeluarkan darah, seperti itu. Kemudian ada juga trichomoniasis, yang mana disebabkan oleh parasit. Gejalanya berupa keluar cairan pada vagina berwarna putih hingga kuning kehijauan, kemudian berbau busuk, encer, dan keluar banyak. Bisa muncul bintik kemerahan pada mulut rahim atau biasa disebut dengan strawberry cervix. Yang terakhir, penyakit menular yaitu ada candidiasis yang disebabkan oleh jamur. Gejalanya yaitu keluarnya cairan yang mudah menggumpal berwarna putih dengan rasa gatal yang hebat yang dirasakan di dalam dan di luar vagina. Biasanya seseorang yang menderita candidiasis ini juga dicurigai menderita HIV bila penyakit tersebut memiliki tingkat keseriusan yang sangat parah dan biasanya muncul di bagian luar pada vagina seorang perempuan. Kemudian ada yang namanya yang paling kita sering kenal atau paling populer di kalangan mayoritas manusia, penyakit HIV atau AIDS. HIV sendiri mempunyai singkatan Human Immunodeficiency Virus, yang mana penyakit tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Penderita yang terjangkit HIV mudah terkena penyakit infeksi lain dan keganasan. HIV tersebut termasuk penyakit menular seksual. Penyakit tersebut dapat menular melalui cairan mani, cairan vagina, darah, maupun ASI. Penularannya bisa melalui hubungan seksual atau penggunaan jarum suntik bekas dari ibu hamil ke janinnya. Biasanya
penyakit atau pengidap HIV masih terlihat normal dan masih baik-baik saja, namun dalam jangka yang lama akan kelihatan mereka biasanya akan sering mengalami muntah-muntah, kemudian badan lemas, pucat, dan lain sebagainya seperti itu. Adapun mitos-mitos terkait HIV atau AIDS yang tersebar di masyarakat antara lain dapat menular melewati gigitan nyamuk, menular lewat udara dan air, menular lewat air mata dan ludah, kemudian dari jamban bersama, atau menular lewat jabatan tangan. Seperti itu. Jadi lebih baik disarankan untuk lebih menjaga kesehatan dengan cara misalnya sedia pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Seperti itu untuk mencegah tertularnya penyakit HIV atau AIDS. Di sini ada beberapa pencegahan dalam penyakit menular, yaitu kita persingkat dengan metode A, B, C, D, E. Yang mana A sendiri adalah absen, yaitu tidak berhubungan seksual saat jauh dari pasangan. Kemudian B, be faithful atau setia atau tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian C, kondom, yaitu memakai kondom saat melakukan hubungan seksual, yang mana sebagai bentuk kehati-hatian atau alat kontrasepsi alami untuk mengurangi agar tidak kondom itu digunakan agar tidak atau membatasi terjadinya pembuahan, seperti itu ya. Kemudian D, drug sendiri diartikan sebagai narkoba, yaitu tidak menggunakan narkoba. Kemudian E, education, yaitu kita selalu aktif mencari informasi tentang pendidikan, tentang kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama bisa berganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, kemudian tidak memakai pakaian dalam yang ketat dan berbahan sintetik, kemudian membersihkan organ reproduksi luar dari arah depan ke belakang menggunakan air bersih dan keringkan. Kemudian tidak terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Biasanya ini bagi perempuan menggunakan ekstra daun sirih. Itu sebenarnya kurang disarankan karena juga akan membantu mengurangi elastisitas kulit pada vagina. Kemudian ada jangan menggunakan pertiliner dalam waktu lama, kemudian mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Untuk bagi laki-laki, jangan lupa ini yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, yaitu sunat. Kemudian selain itu, untuk menjaga kesehatan reproduksi manusia, di sini kita sebagai seorang perempuan terkadang juga ingin membatasi anak, bisa melakukan dengan kontrasepsi. Kontrasepsi itu adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, biasanya di sini ada program KB
bagi ibu-ibu yang di luar sana yang ingin membatasi terjadinya keturunan, yaitu ada kontrasepsi alami, yaitu dengan cara perhitungan siklus menstruasi. Nah, pada saat biasanya ini menggunakan aplikasi. Di sini yang sering digunakan itu seperti Asian Parents, kemudian siklus mens dan lainnya. Di sana itu membantu bagi seorang perempuan untuk mengetahui siklus menstruasi mereka yang mana pada saat masa-masa subur tidak melakukan hubungan intim. Kemudian di sini ada namanya pil KB. Mungkin sudah tahu ya pil KB jenis-jenisnya ya. Ya. Kemudian ada kondom bagi pria, suntik dan implan. Nah, suntik ini biasanya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu KB suntik yang memiliki jangka 3 bulan atau hanya 1 bulan. Nah, biasanya kalau suntik ini juga memiliki efek samping yang berbeda-beda. Kemudian ada implan. Implan ini bisa mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 tahun. Sama halnya dengan suntik. Namun implan sendiri memiliki efek samping, yaitu dengan seperti munculnya menstruasi yang tidak teratur, kemudian pembengkakan, memar, dan lain sebagainya. Ada IUD, kemudian IUD ini singkatan dari intrauterine device yang memiliki bentuk seperti huruf T. Alat KB ini dipasang pada rahim untuk menghalangi sperma dari proses pembuahan. Secara umum, IUD memiliki 2 bentuk utama, yaitu IUD yang dibuat dari tembaga, misalnya Paragard, yang memiliki ketahanan hingga 10 tahun, dan IUD yang memiliki kandungan hormon, seperti Mirena yang harus diperbarui setiap 5 tahun. Ya, kemudian ada juga kondom. Ya, kondom bagi wanita itu juga ada biasanya untuk mencegah pembuahan, mencegah agar sperma yang tidak masuk ke dalam mulut rahim. Itulah alat-alat kontrasepsi yang ada pada wanita. Kontrasepsi yang digunakan pada wanita dan pria usia subur yang sudah berusia antara 15 sampai 49 tahun yang sudah menikah. Cara menentukan alat kontrasepsi yang sesuai harus melalui konseling oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Setelah memahami penjelasan konseling, pasangan berhak untuk memilih dan metode kontrasepsinya sendiri. Jadi disesuaikan dengan kerjasama antara kedua belah pihak. Biasanya dihentikan secara bersama memilih kontrasepsi apa sebagai bentuk untuk menghalangi terjadinya pembuahan. Seperti itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.